Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar cara menghapus baris kosong di dalam tabel data yang kita miliki ya. Ini biasanya terjadi kalau beberapa user memasukkan data yang kosong ya, teman-teman, atau tidak valid. Jadi, ketika data itu tidak valid, maka kita butuh adjust sehingga setiap baris atau nilai yang kosong itu kita akan hapus, teman-teman. Ini juga biasanya digunakan untuk menghapus data ya, kalau seandainya kita punya aplikasi memiliki fitur edit ataupun hapus, teman-teman. Langsung saja ya, ini ada beberapa baris yang sengaja saya buat kosong, nantinya kita akan hapus ini. Caranya bagaimana? Kita langsung aja, teman-teman, silakan dibuka Visual Basic-nya, kemudian kita insert modul ya. Kita akan mulai dulu dengan cara menghapus baris ya, sub hapus baris. Cara menghapus baris itu gampang ya, teman-teman. Misalkan saya mau hapus baris range A5 ya, baris 5 ya. Maka yang harus yang bisa kita lakukan, teman-teman, adalah menggunakan sheet 1 titik range A5 titik entire row, kemudian titik delete ya, maka nanti otomatis ini akan terdelete. Nah, ini delete ya. Ini saya insert lagi, saya kembalikan seperti semula. Jadi cara hapus baris gampang ya, teman-teman. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara menghapus baris untuk setiap data ini ya? Bayangkan kalau kita harus lakukan satu persatu dan jumlah data yang kita miliki itu ratusan ribu baris ya. Ini cukup repot, teman-teman. Belum lagi kalau seandainya baris kosong itu posisinya random ya. Nah, caranya gimana? Kita gunakan fungsi looping ya, fungsi looping. Kali ini kita akan gunakan dua fungsi looping, itu adalah for each dan for next. Nanti teman-teman bisa pilih mau menggunakan apa ya, yang jauh lebih mudah yang mana. Kita akan mulai dengan for each dulu, teman-teman. Jadi kita mulai dengan sub hapus baris ya, hapus baris 2 ya. Oke. Yang kita lakukan, kita harus punya kolom yang menjadi acuan, yang dicek yang mana. Biasanya di tabel itu, teman-teman, bisa aja ini diisi ya, misalkan ini 1102. Tapi kita mau meskipun kolom kedua dan keempat keisi, tapi kalau kolom satunya kosong, kita mau tetap baris tersebut dihapus. Jadi yang saya maksudkan, kita sudah harus tentukan dulu kolom yang menjadi acuan. Di sini kolom acuan saya adalah maaf, saya hapus. Kolom acuan saya adalah kolom 1, teman-teman. Jadi kalau ini kosong, maka sudah otomatis meskipun ada isi di kode akun, tetap saja ini dihapus ya. Jadi acuan saya kolom 1. Oke, kita dim dulu ya. Kita deklarasikan beberapa variabel dulu untuk memulai ini ya. Karena kita menggunakan for each ya, artinya kita harus deklarasikan range ya. Kita gunakan dim R and J as range. Yang kedua adalah dim C cell aja as range ya. Setelah itu, teman-teman, yang kita lakukan adalah kita harus set ya, kita harus set range R and G dalam kurung. Ini kan kita mau mengecek dari A2 sampai A12. Nah, teman-teman, silakan masukkan sheet 1 titik range A2 sampai A12 titik ya. Setelah ini, harusnya tutup kurung ya. Setelah ini, yang kita lakukan adalah kita tuliskan prosedur penulisan for each next ya, for each next. Di bawahnya ada next ya, teman-teman. Nah, for each ini artinya for each cell in RNG ya, next cell. Artinya ini, teman-teman, kita mau mengecek tiap-tiap sel yang ada di dalam ini
range yang ini. Jadi kita mau mengecek A2, A3, A4 seterusnya sampai A12 ya. Ya, ini maksud dari penulisan ini ya, makanya ada next cell, artinya sel yang selanjutnya sampai A12 ya. Setelah A12 dia berhenti, teman-teman. Oke, setelah dia mengecek satu-satu, maka yang dia lakukan apa? Kalau seandainya pada saat pengecekan dia menemukan nilai yang kosong, maka akan dihapus. Maka kita gunakan if cell titik value sama dengan kosong ya, ini gunakan tanda kutip 2 kali, then kita tutup dulu and if ya, and if. Oke, apa yang akan terjadi? Maka dia selnya ini ya, maka sel yang dia cek itu harus dihapus, teman-teman, kalau kosong. Jadi entire row titik delete. Oke. Ya, ini gampang ya, teman-teman ya. Oke, kita run dulu. Ya, ini teman-teman sudah langsung terhapus ya. Jadi kalau saya insert kembali beberapa baris yang tadi, oke, kita random saja. Oke, maka langsung terhapus, teman-teman. Jadi cukup sederhana kodenya. Kalau kita mau jauh lebih rapi ya, teman-teman, kita dim dulu WS S worksheet ya. Kalau sudah sering membuat aplikasi, biasanya ini sudah pasti terbiasa set WS sama dengan sheet 1, supaya kode yang kita buat ini mudah diaplikasikan untuk data yang berbeda, untuk file yang berbeda, teman-teman. Jadi kita tinggal ganti beberapa hal saja. Ini sudah, ini oke. Ya, itu aja teman-teman yang kita perlu ganti di yang ini. Ini WS ya. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman, bagaimana kalau data kita itu dinamis? Artinya kita tidak tahu sampai A12 atau sampai A berapa. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus mengecek dulu baris terakhir dari kolom yang kita mau cek ya. Maka kita sudah pasti harus menggunakan ya, dim is, sudah pasti menggunakan pengecekan kolom terakhir, itu adalah biasanya saya gunakan row ya, teman-teman. Ini bebas ya, ini nama ini teman-teman tidak harus gunakan row, ini bebas, cuma untuk mudah memahami, biasanya setiap orang itu punya jenis nama yang sudah biasa digunakannya. Row sama dengan, kita harus lakukan ini di bawah sheet 1 ya. Oke. Row sama dengan WS ya, makanya kenapa harus di bawah set WS set 1, karena kita akan gunakan WS ya, jadi harus setelah di set kita baru bisa gunakan WS titik cells rows titik count, koma 1 and XL up titik row titik. Nah, di sini kita ganti 12-nya, gunakan tanda dan untuk menghubungkan, dan ini row. Artinya ini A2 sampai A, nih baris terakhir ya. Oke, ini udah pasti jalan, teman-teman, kita coba saja. Oke, ini udah jalan. Kita gunakan cara yang kedua, teman-teman ya. Cara kedua itu adalah for next ya. Ini saya akan copy ya, supaya saya tidak harus jelaskan terlalu panjang, teman-teman. Sub hapus baris 3. Oke deh. Ini ya, teman-teman, kita coba lihat. Yang berbeda adalah kita tidak perlu ini deklarasikan range ya. Oke. Kemudian row perlu. Ini juga kita tidak perlu, teman-teman. Di sini kita perlu lagi satu, deklarasikan dim is integers ya. Jadi nanti dia akan mengecek for sama dengan dari baris kedua ya, 2 to row sampai baris terakhir, teman-teman ya. Ini berarti next ya. Kemudian ini kita gunakan, kita ganti syaratnya ya. Jadi
WS titik cells. Ya, kita mulai dengan barisnya berarti I, koma, kolom keberapa teman-teman? Itu kita akan mengecek kolom 1 ya. Titik value sama dengan kosong, maka ini kita gunakan WS titik cells titik barisnya I, 1 juga, interrow delete ya. Delete, setelah delete maka dia akan lanjut lagi mengecek I yang selanjutnya ya. Kita coba jalankan teman-teman. Kita coba run. Ya, ini langsung terhapus ya teman-teman. Jadi demikian teman-teman dua cara yang kita bisa gunakan untuk menghapus baris yang kosong. Semoga ini bisa bermanfaat dan semoga ini bisa diaplikasikan di aplikasi yang teman-teman akan buat ya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan ataupun permintaan video yang mau dibuat, silakan teman-teman langsung saja dituliskan di kolom komentar. Dan juga supaya mempermudah teman-teman belajar mengenai ini, saya akan taruh link untuk file ini ya di dalam deskripsi dan teman-teman bisa download di situ. Itu saja. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.